Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MPLS SMK Kesatria. Oke teman-teman, perkenalkan saya Nur Rahmawati. Saya yang akan memandu teman-teman semua untuk mengikuti acara MPLS. MPLS kita saat ini dilakukan secara daring atau online dikarenakan pandemi COVID-19 yang gak kelar-kelar ya Allah. Semoga cepat berakhir ya teman-teman. Baik teman-teman, MPLS ini fungsinya untuk apa sih? Fungsi dari MPLS ini tentunya untuk memberikan pengenalan atau memberikan informasi mengenai sekolah yang teman-teman pilih saat ini. Mengenai SMK Kesatria tentunya. Banyak hal teman-teman di SMK Kesatria ini yang harus teman-teman ketahui, yang harus teman-teman kepoin. Pokoknya jangan sampai nggak tahu, jangan sampai nggak kepo, karena kalau nanti teman-teman nggak tahu apa-apa, begitu teman-teman masuk sekolah, begitu teman-teman datang ke SMK Kesatria untuk mengikuti pembelajaran, teman-teman jadi belum tahu apa-apa, gimana sih sistem belajarnya, gimana sih sistem administrasinya, siapa sih guru-gurunya. Nah, itu bahaya banget. Oleh karena itu, kami SMK Kesatria mengadakan MPLS agar teman-teman memiliki wawasan mengenai SMK Kesatria. Nah, teman-teman, untuk MPLS online ini tentu nanti teman-teman nggak cuma bertemu dengan saya di sini. Nanti teman-teman juga akan bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan wakil kepala sekolah, bertemu dengan ketua yayasan teman-teman, dan yang paling penting lagi teman-teman akan bertemu dengan guru-guru SMK Kesatria. Ya berkenalan singkat aja sih memang, tapi kan itu lebih baik daripada tak kenal, karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Selain itu teman-teman, kita juga nanti akan berkenalan dengan beberapa hal, yaitu kegiatan-kegiatan siswa SMK Kesatria. Teman-teman nanti akan menyaksikan beberapa tayangan mengenai kegiatan-kegiatan siswa di SMK Kesatria. Gimana sih kegiatannya? Ada apa aja sih di SMK Kesatria? Tentunya teman-teman semua akan mendapatkan informasi itu semenarik mungkin di sini, di MPLS SMK Kesatria. Oke, acara yang pertama ada apa sih? Acara yang pertama, kita semua akan menyaksikan sambutan dari Ketua Yayasan SMK Kesatria. Yang kedua, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kesatria. Yang ketiga nih teman-teman, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana. Yang keempat teman-teman, yang keempat itu akan ada ngobrol-ngobrol santai sama warga SMK Kesatria. Warga SMK Kesatria siapa aja sih? Banyak teman-teman. Yang tadi saya bilang, ada Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, staf tata usaha, kakak-kakak keren SMK Kesatria, banyak banget pokoknya. Tungguin aja ya, tontonin aja ya, jangan kemana-mana, saksikan sampai selesai. Oke, langsung saja teman-teman, kita saksikan yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Kesatria 51, Bapak Haji Suwardi Sulaiman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hari ini bisa bertemu walaupun dengan teknologi yang sekarang ini, karena memang kondisinya kita bisa bertemu seperti ini.
Nah tentunya pertama sebagai Ketua Yayasan Perguruan Satria 51 mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah mempercayakan kami untuk mendidik kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kita. Dan memang Satria insya Allah akan mendidik kalian, amanah yang disampaikan dari orang tua kalian insya Allah akan pegang teguh. Tinggal kalian juga harus taat pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh yayasan ini. Karena tujuan kami adalah untuk membuat kemajuan kalian semua. Itu tugas kami sebagai sekolah untuk mendidik kalian. Nah, tentu akibat balik. Juga pada orang tua. Arti kerjasama antara sekolah dengan orang tua itu sangat penting. Jadi informasi itu harus kita kuatkan. Ya. Jadi orang tua harus banyak membantu kami karena kami tidak tahu persis sifat-sifat yang kalian miliki. Dari SMP bagaimana, tiba-tiba ada di sini, bagaimana Pak dengan orang tua. Nah, nantinya kita berkomunikasi terus. Dengan kita berkomunikasi, insya Allah memudahkan kami untuk dalam langkah-langkah apa yang harus kami berikan kepada kalian. Dan ini kami guru-guru insya Allah sudah siap itu semua. Karena kita tahu, maka kita bangga, saya juga bangga pada guru-guru saya. Mereka mau mendidik orang-orang yang sebetulnya bukan darah daging dia, bukan saudara dia. Tapi dengan ikhlas, mereka mau mengajarkan kita semua. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dan bangsa dan negara. Makanya seorang guru mempunyai 3 hal dalam agama. Dia ada amal jariahnya dia, ilmu yang bermanfaat dia berikan pada orang lain, dan yang ketiga doa yang soleh. Dan ini adalah tugas seorang guru. Dia akan memberikan amal jariah buat kalian, dia akan ajarkan kalian sebagaimana nanti tugas dia sebagai seorang pendidik. Dia akan didik kalian. Dan dia didik juga dalam bidang agama. Ya, agar kalian menjadi anak yang soleh, karena ini bermanfaat. Dengan doa kalian, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa guru-guru kalian. Hanya doa yang soleh. Maka dari itu kami di sekolah ini memberikan harus sholat Jumat, harus ada setiap hari Kamis ada kultum, dipanggil para ustadz dan lain segalanya. Nah, untuk apa? Karena karakter itu dari agama itu, agama paling penting buat kita. Dan ini yang ditanamkan oleh Satria. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan kepercayaan kepada Satria. Mudah-mudahan kami kuat, kami bisa, kami sanggup mendidik kalian menjadi orang-orang yang diharapkan pada orang tua kalian. Itu tekad kami, itu tugas kami. Mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Kesatria 51. Nah, selanjutnya kita masih akan mendengarkan sambutan lagi nih. Tapi sambutan dari siapa? Nah, kalau tadi nyimak pasti langsung tahu. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kesatria. Beliau adalah Master Olahraga. Beliau tuh tadinya guru olahraga teman-teman. Jadi masih prima banget sampai sekarang. Mari kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Effendi MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak orang tua siswa kelas 10 di SMK Satria yang baru, anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya pada pagi ini kita bertemu dan tatap muka melalui online kita dalam acara MPLS kita. Keluarga besar SMK Satria Jakarta mengucapkan selamat datang kepada seluruh ananda peserta didik baru kelas 10 yang telah bergabung menjadi bagian keluarga besar SMK Satria. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua siswa baru kelas 10 yang telah mempercayakan SMK Satria untuk mendidik putra-putrinya di SMK bersama Bapak Ibu guru di sini. Untuk mengawali tahun ajaran baru 2020-2021, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan berlangsung mulai tanggal 13 sampai 14 Juli 2020.
Yang kedua, mengikuti tes matrikulasi untuk penentuan jurusan selama 2 minggu mulai tanggal 15 sampai 24 Juli yang akan datang melalui daring atau online. Untuk kegiatan MPLS tahun ini dilaksanakan berbeda, yakni secara virtual atau online, mengingat pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua, sehingga untuk menghindari mewabahnya itu kita berusaha untuk menghindar. Kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan dapat beraktivitas kembali secara sedia kala. Memperhatikan ketentuan Kemdikbud, maka sekolah belum bisa melaksanakan aktivitas secara tatap muka, termasuk kegiatan MPLS yang akan datang kita lakukan secara virtual. Nah, kami berharap Bapak Ibu, orang tua, siswa yang memantau dan membimbing anak-anaknya di rumah mengikuti proses pengenalan melalui rumah masing-masing. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap Ananda dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan mengenai lingkungan SMK Ksatria, teman-teman baru, kakak kelas, para guru, dan karyawan yang ada di SMK Ksatria. Dan yang paling utama adalah mendapatkan wawasan militansi di SMK Ksatria yang akan kita geluti sampai 3 tahun yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Ananda siswa yang beriman, disiplin, dan bermartabat dan bermutu. Selamat bergabung, selamat mengikuti MPLS, sukses untuk Ananda semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMK Ksatria MF. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Effendi MPD karena telah memberikan sambutannya untuk kita semua. Beranjak ke acara selanjutnya, teman-teman, sudah siap ya? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana MPLS SMK Ksatria. Siapa sih Ketua Pelaksananya? Tentunya penasaran kan? Ya, Ketua Pelaksananya adalah Bapak Asrianto SPD selaku Wakil Kesiswaan di SMK Ksatria. Langsung aja, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Ksatria 51 Bapak Haji Suwardi Sulaiman, Kepala SMK Ksatria Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Effendi MPD, dan Bapak Ibu Guru yang terlibat dalam pelaksanaan MPLS tahun ini, serta yang tak saya lupakan anak-anakku sekalian kelas 10 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama, berjumpa bersama, bertatap muka melalui sistem daring dalam pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya selaku Ketua Panitia MPLS tahun ini ingin menyampaikan laporan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021. MPLS tahun ini diikuti oleh 141 siswa, yang mana pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juli 2020. Pelaksanaan MPLS tahun ini itu berdurasi selama 60 menit yang dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 setiap harinya. Anak-anakku sekalian, selama MPLS ini kalian wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan MPLS sampai dengan selesai. Kemudian, kalian juga wajib mengisi daftar hadir
melalui link Google Form yang sudah dikirim melalui grup WhatsApp oleh tim kami. Anak-anakku yang saya banggakan, saya berpesan kepada kalian semua, jagalah selalu kesehatan kalian dan ikutilah protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semangat selalu, sehat selalu buat kalian, dan selamat bergabung di SMK Ksatria tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Asrianto atas pelaporannya. Selanjutnya teman-teman, kita masih akan bertemu dengan Pak Asri. Karena apa? Karena acara selanjutnya akan ada obrol-obrolan santai antara saya dengan Pak Asri mengenai apa? Mengenai tata tertib SMK Ksatria. Nah, teman-teman pasti penasaran dong, gimana sih aturan-aturan yang ada di SMK Ksatria dan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan di SMK Ksatria. Ya udah teman-teman, nggak usah lama-lama, langsung aja kita dengerin obrolan singkat ini. Yuk mari. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Asrianto. Nah teman-teman, pokoknya kalau teman-teman mau tahu segala hal tentang kesiswaan, datangnya ya ke Pak Asri ini. Kalau di sini nih sekarang kita akan mengetahui lebih banyak bidang kesiswaan, bidang teman-teman semua nih bersama Pak Asri. Dari tata tertib dan hal-hal lainnya, lomba-lomba, pokoknya banyak deh. Ya, kita obrolin ya. Yang pertama tentunya saya akan menanyakan mengenai tata tertib. Halo Pak Asri. Halo. Oke Pak Asri, langsung aja nih Pak. Kan ini teman-teman kan lagi MPLS nih, dan mereka juga tentunya penasaran banget sama tata tertib di SMK Ksatria. Pak Asri bisa dong jelasin sedikit gimana sih tata tertib di SMK Ksatria ini? Ini tata tertibnya dalam keadaan normal ya? Iya, oke, dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, tidak dalam kondisi COVID. Jadi tata tertibnya ini diantaranya yang harus selalu diingat, yaitu tertib hadir. Tertib hadir itu artinya kedatangan ke sekolah itu 6.30 itu sudah berada di dalam kelas, bukan baru datang atau sampai di pintu gerbang. Oh gitu, berarti minimal berapa menit sebelum masuk tuh Pak, sebelum bel masuk siswa udah harus datang? Ya 10 menit sebelum bel masuk itu siswa sudah hadir di sekolah, duduk sudah berada di dalam kelas untuk mempersiapkan pembelajaran. Oke, biar nggak keteteran kali ya Pak ya, biar nggak kaget. Gurunya udah sampai, tahu-tahu anaknya masih ngap-ngapan gitu ya. Karena setiap wali kelas itu nanti akan berdiri di depan kelasnya itu menyambut siswa yang datang di pagi hari. Wah luar biasa, berarti siswa-siswa SMK Ksatria itu spesial banget teman-teman. Karena apa? Pagi-pagi kalian masih di jalan, gurunya udah sampai nih. Kalian sampai di sekolah, gurunya udah menyambut kalian. Luar biasa banget kan SMK Ksatria. Nggak salah pilih deh pokoknya teman-teman. Oke, selain itu Pak, ada peraturan apa lagi sih? Ya, peraturan berseragam. Nah, seragam. Dengerin nih. Berseragam, setiap siswa itu harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Itu sudah pasti. Seperti hari Senin sampai hari Jumat sudah tahu semua, dari putih-putih sampai dengan putih hitam. Yang perlu diingat adalah seragam tersebut tidak boleh dirobak, artinya tidak boleh diubah-ubah. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi contoh laki-laki celana yang sudah normal tidak perlu dirubah lagi. Dibikin kecil-kecil gitu Pak maksudnya. Jadi yang sudah ukurannya standar itu sudah jangan dirubah-rubah lagi. Misalnya dalam bentuk pensil tuh kan, karena sekarang kan begitu tuh, maunya nyetrit-nyetrit. Oh iya. Itu merusak penampilan. Kenapa? Karena kita ini di SMK.
Karena kita kejuruan, yang kita jual itu adalah mutu, penampilan kita, bagaimana ketika nanti terjun ke dunia usaha, dunia industri. Oke. Nah itu kan untuk laki-laki ya Pak ya. Terus kalau untuk perempuannya nih teman-teman yang cantik-cantik, itu ada peraturan khusus nggak sih? Nah, kalau untuk perempuan, roknya pertama dari baju dulu. Oke. Untuk bajunya itu jangan ada yang dikecilkan, karena pernah kejadian itu kita tertangkap. Ini saya langsung nih yang nangkap nih, itu bajunya dikecilin, entah baju dikecilin, entah baju adiknya dipakai, jadi soal itu ketat. Nah itu kan gak enak dilihatnya, rusak pemandangan, dan itu bukan ciri dari kita. Rok untuk perempuan itu merempel dan panjangnya di 5 cm di atas mata kaki, gitu ya. Nggak boleh lebih dari 5 cm berarti ya Pak ya? Jadi tidak jauh dari mata kaki, bukan sebetis ya. Yang sebetis itu berarti harus pengganti. Jadi dicari roknya rempel di atas mata kaki 5 cm. Konsekuensinya nih Pak, kalau ada siswa yang melanggar, baik laki-laki atau perempuan, untuk masalah seragam ya Pak ya, konsekuensinya biasanya apa sih Pak? Konsekuensinya karena kita di sini menggunakan sistem poin. Nah, jadi ada punishment dan reward. Siswa yang melakukan pelanggaran nanti akan terkena poin. Tapi ingat, bukan hanya siswa yang melanggar saja. Siswa yang berprestasi pun akan mendapatkan reward. Contoh, siswa bisa menghafal 1 juz dalam 1 bulan. Itu penting nih, itu free SPP 1 bulan. Masya Allah, luar biasa banget. Jadi nggak cuma kesalahan gitu ya Pak Iya. yang dicari, tapi juga apa sih kebisaannya siswa SMK Ksatria, apa sih keunggulannya, dan itu pun akan dihargai. Itu luar biasa banget. Ya salah pilih sekolah guys. Oke, lanjut nih Pak. Masih Ya. masalah tata tertib. Tadi kan seragam udah. Kemudian untuk penampilan yang paling sering banget disorot sama masyarakat ataupun lingkungan sekitar itu adalah rambut. Nah, untuk rambut siswa dan siswi di SMK Ksatria itu gimana? Nah, rambut memang menjadi sorotan utama untuk rambut. Tapi ingat, kita ini adalah sekolah kejuruan, bukan umum. Jadi gaya berpenampilannya pun itu akan diperhatikan. Betul. Kalau misalnya laki-laki, misalnya, rambutnya gondrong, nggak beraturan, ketika dia melamar pekerjaan pun nanti kurang etis. Benar. Jadi dari sedini mungkin kita ajarkan untuk berpenampilan itu menarik. Jadi tidak ada anak-anak kita itu yang rambutnya itu terkesan gondrong. Jadi ya kalau bisa rapi, ya contohnya saya ini. Ya, contoh yang baik ya teman-teman, namanya juga kesiswaan. Nah, kalau untuk perempuan nih Pak, perempuan itu kan kalau yang berjilbab, alhamdulillah itu berarti sudah rapi, insya Allah ya Pak ya. Tapi kalau yang belum berjilbab ataupun yang non muslim itu kan tidak berjilbab, ada nggak sih Pak peraturan khusus untuk gaya rambutnya gitu? Nah, jadi untuk perempuan yang tidak berjilbab atau non muslim itu dirapikan dengan cara dikuncir satu. Kuncir satu teman-teman, ekor kuda. Ya, dikuncir 1 ekor kuda. Itu biar kelihatan rapi. Dan ini semua rambut ini berada di belakang telinga. Jadi terlihat itu rapi. Ya, Pak, ya. Terus ingat juga untuk perempuan. Ini tadi kan rambut ya, kemudian make up. Nah, penting nih teman-teman. Perempuan berias boleh, tapi jangan melebihi batas. Nah, batasannya gimana Pak? Contoh, ada sekarang namanya apa? Lip gloss, Iya, lip lip tint tint. gitu ya. Nah, jadi lip tint ini pakai biasa aja lah, sedikit saja, hanya sebagai pemerah aja biar kelihatannya merekah itu bibir. Biar seger Nah, gitu biar ya. seger gitu ya, enak dilihat. Tapi nggak usah sampai di luar batas, sampai tebal banget. Nah, itu jangan. Jangan jadi lebih berlebihan gitu ya. Ya, karena Allah juga tidak suka yang berlebihan. Oke, itu untuk peraturan ya teman-teman ya. Kemudian nih teman-teman, ada hal lagi nih yang spesial banget di SMK Ksatria. Nah, masalah apa?
Ceng jeng, handphone. Ini juga ada peraturannya ya kan Pak Ya, ya? betul. Nah, bisa Pak diberitahu teman-teman atau mengenai peraturan tentang penggunaan handphone ini. Ya, handphone memang di SMK Satria itu adalah suatu hal yang sangat ketat. Jadi selama mengikuti pembelajaran di sekolah dari awal sampai dengan akhir pembelajaran itu tidak menggunakan handphone kecuali guru tersebut memang mata pelajarannya itu pada saat itu menggunakan handphone Oh. atau memerlukan internet ya untuk mendukung terlaksananya pembelajaran, kira begitu. Oke. Dan untuk handphone itu nanti akan dikumpulkan. Dikumpulkannya gimana tuh Pak? Ke siapa? Dikumpulin nanti ke wali kelas. Wali kelas. Oke. Jadi Gimana aman. sistem pengumpulannya tuh Pak? Boleh dikasih tahu Pak? Ya, jadi akan dikoordinir oleh wali kelas setiap pagi hari. Awal datang langsung dikumpulkan handphone, nanti akan disediakan seperti keranjang untuk pengumpulan handphonenya, baru nanti diserahkan ke wali kelas. Oke. Aman tuh Pak? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Karena sejauh ini belum pernah terjadi kehilangan Ya, handphone karena itu disimpan oleh kelas ya. ruang kelas kita kan dilengkapi dengan CCTV. Oke, berarti di sini tuh sebenarnya bukan dilarang ya Pak ya untuk penggunaan handphone ya, Iya. tapi para siswa diajari bijak untuk menggunakan teknologi. Oke teman-teman, jadi bukan dilarang loh ya, cuma harus bijak gitu. Oke, masih ada pertanyaan nih. Tadi kan seputar tata tertib. Nah, terus sekarang seputar kegiatan siswa. Kalau selama belajar daring atau dalam jaringan ini, tentu kan kita tidak bisa maksimal. Tapi saat nanti kita bertatap muka gitu, insya Allah kita udah belajar aktif Dalam lagi di keadaan sekolah. normal. Betul, dalam keadaan normal. Kegiatan apa aja sih Pak yang biasanya ada di SMK Kesatria? Gitu. Ya, kegiatan kita dalam keadaan normal itu biasanya ekskul. Eskul. Ya, ekskul kita ini kan dari Paskibra, kemudian marching band, futsal yang paling digemari oleh siswa laki-laki ini. Kemudian juga ada rohisnya yang nanti insya Allah di tahun ajaran 2020-2021 itu nanti akan dibangun lagi, akan dihidupkan kembali ya, dan ditambah ekskul-ekskul yang lainnya. Oke, berarti banyak ya Pak sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler siswa SMK Kesatria itu ya. Nah, selain itu nih Pak, ada yang eye-catching banget nih selama saya masuk SMK Kesatria, ada kakak-kakak yang suka pakai baret, itu namanya apa ya Pak? Ya, mereka disebut serda. Serda itu serba daya. Jadi mereka ini multifungsi. Karena cerita awalnya sejarahnya itu serda itu adalah terdiri dari Paskibra, PMR, Rohis. Jadi seorang anggota serda itu dia bisa di 3 bidang itu. Dia bisa menjadi seorang Paskibra, dia bisa menjadi seorang PMR, mengerti cara tali menali, dan ilmu kepramukaan juga. Tadi yang terakhir adalah Rohis. Oke, keren banget ya Pak ya. Nah, kayak namanya aja udah serba daya. Ya, karena mereka juga adalah ikon kita. Oh gitu, Di Satria. Kalau di sekolah lain mungkin disebutnya dengan OSIS ya. Nah, mereka OSIS juga, tapi di sini kita punya sebutan tersendiri yaitu serba daya. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu banyak tentang serba daya atau serda, juga tentang ekskul lainnya, pokoknya teman-teman ikutin terus MPLS-nya karena nanti juga kita punya sesi sendiri untuk hal itu. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang ada di sini, kita kira-kira peluang untuk mengembangkan diri ke luar, kayak misalnya lomba dan lain sebagainya, itu terbuka nggak sih Pak di sini? Ya, kita terbuka karena kita selalu mendukung kegiatan anak ya untuk keluar, apalagi kalau anak itu punya dinilai berpotensi untuk membawa hasil ketika dia lomba nanti. Oke, tentunya nanti akan mendapatkan apresiasi sendiri ya Pak. Betul. Ya. Karena itu juga nanti masuk dalam hitungan yang punishment dan reward tadi. Jadi kalau misalnya dia berprestasi di luar, nanti akan ada reward, tapi dalam bentuk skor ya. Oke, keren banget ya ampun.
Oke teman-teman, pokoknya pasti makin penasaran kan gimana sih dunia kesiswaan di SMK Kesatria. Tenang aja, obrolannya tuh nggak akan cuma sampai di sini karena nanti ada sesi-sesi berikutnya, ada pengenalan eskul dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa kenal lebih dekat lagi. Nah kalau teman-teman nanti penasaran apa lagi sih? Ya ampun, pengen ngobrol banget nih sama Pak Asri. Pak Asri tentunya terbuka ya Pak untuk bicara. Selalu terbuka. Iya, heart to heart gitu sama siswanya. Oke Pak Asri, terima kasih banyak untuk bincang santainya hari ini. Sama-sama. Oke, kita sama-sama berharap semoga teman-teman semua bisa lebih mengenal SMK Kesatria lebih dekat. Amin. Oke, terima kasih ya Pak Asri ya. Oke, assalamualaikum Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana tadi obrolan sama Wakasisnya? Asik kan? Nah, teman-teman sekarang jadi tahu gimana sih aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Kesatria. Nah, tinggal diterapkan aja nih nanti saat teman-teman udah belajar lagi di sekolah. Selanjutnya teman-teman, kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih. Ngobrol sama siapa kali ini? Kali ini kita akan ngobrol sama Wakakur, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Apa sih yang dibahas kalau sama Wakakur? Nah, langsung aja teman-teman. Jangan tunggu lama-lama. Oke, yuk mari. Baik semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Avicenna. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, sekarang kita kan sudah bersama dengan adik-adik lucu nih Pak. Lucu. Lucu apa gimana ya Pak? Maksudnya Lulus SMP bukan lucu lagi. Udah nggak lucu lagi ya? Iya. Oh ya udah, berarti bersama adik-adik hebat yang nantinya akan belajar di SMK Kesatria. Iya. Mereka ini kan semua calon-calon siswa nih Pak. Tentu mereka butuh wawasan, butuh pengetahuan mengenai SMK Kesatria. Iya. Nah, kalau sebelumnya itu sudah ada pengenalan tentang kesiswaan. Ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara santai aja Pak mengenai bagaimana sih sistem pembelajaran di SMK Kesatria baik selama pandemi ini ataupun nanti kalau misalnya suasananya sudah kembali normal gitu. Sebelum itu perkenalan dulu Pak, silakan. Waduh. Saya nggak pakai name tag ini ya, biasanya pakai name tag. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Pak Afis, tapi nama lengkapnya Ahmad Avicenna. Ngajarnya, alhamdulillah saya diberikan bekal pendidikan agama Islam, jadi ngajarnya pendidikan agama Islam. Di sini kedudukan juga dikasih tahu nih. Oh iya dong Pak, kenapa sih sampai akhirnya saya harus berbicara dengan Pak Avicenna? Bukan karena hal yang biasa teman-teman, tapi Pak Avicenna ini juga punya kedudukan yang Masya Allah, luar biasa gitu. Sebagai apa Pak di sini Pak? Bantu-bantu aja. Enggak, jadi ya alhamdulillah yang namanya rezeki, Allah berikan amanat ini jadi wakil kurikulum. Wakil kurikulum teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bertanya apapun itu tentang sistem pembelajaran, kurikulum, materi-materi mungkin dan lain-lain ya, pokoknya yang berkaitan sama pembelajaran ya Pak ya. Betul. Bisa ditanyakan sama Pak Avicenna ini. Iya, hubungin aja di sini. Enggak ada. Ya udah. Oke, baik Pak. Kita mulai aja nih Pak. Obrolan yang paling dikepoin kayaknya sama teman-teman. Iya, apa tuh? Selama pandemi gimana sih Pak nanti teman-teman ini belajarnya? Oke, kita ngikutin semua kebijakan pemerintah. Ya, seluruh sekolah entah negeri, entah itu swasta juga sama. Jadi selama kita mengikuti kebijakan pemerintah, maka sejatinya tahun ajaran baru ini dimulai tanggal 13 bulan Juli tahun 2020. Hari ini ya Pak ya? Iya, betul sekali, hari ini. Sejatinya ini sebenarnya kita sudah ketemu langsung sama kalian semua di lapangan, di sekolah kita semuanya bareng-bareng. Cuma karena kondisi seperti ini, ya mohon maaf, nggak bisa. Jadi penjelasan yang tadi disampaikan, sedikit nanti saya sampaikan. Ini masa pengenalan lingkungan sekolah dibuat secara online. Jadi kita buat jadwal ini seluruh sekolahan negeri maupun swasta sama. Aturannya tetap harus daring, yaitu online.
Ketika ngomongin online ya berarti jelas semua pakai medianya ya online semuanya. Pembelajaran yang selama ini pandemi maksudnya gitu. Iya, selama pandemi ini gimana sih? Iya. Untuk SMK khususnya Satria. Jadi kalau ngelihat jurusan ini setelah matrikulasi Bu, itu ada yang namanya matrikulasi. Setelah MPLS ini. Oh, oke. Setelah Jadi, MPLS pas ya. nanti ada yang namanya matrikulasi, Iya. teman-teman. Matrikulasi itu apa? Ada tahu matrikulasi apa? Mungkin. Matrikulasi? Tahu nggak? Kalau jangan tanya saya, Oh, dong, jangan Pak. Mm-mm. Nanti kalau ketuker nanti kita. Iya, posisinya. iya, iya. Boleh, Jadi boleh. saya yang tanya nih ke Bapak. Iya. Bapak kira-kira nih, Mm-mm. teman-teman kan masih awam banget nih Iya. dengan dunia SMK, belum Oke. tahu matrikulasi itu apa, jurusan di SMK itu gimana sih Iya. belajarnya. Nah, coba dong Pak, kasih penjelasan sedikit aja. Sedikit tapi Iya. harus detail. Nah, Iya. gimana tuh? Simpel aja gini. Setiap lulusan SMP memang belum ada yang mengetahui tentang dunia SMK. Ini pengenalan, sebenarnya pengenalan berupa matrikulasi. Apa matrikulasi? Pemberian materi secara marginal terhadap semua jurusan pada semua peserta didik. Agar semua peserta didik terpetakan. Oh, ini loh jurusan yang ada di sekolah SMK. Itu namanya matrikulasi. Berarti nanti teman-teman akan dibekali ilmu-ilmu dasar mengenai 4 jurusan yang ada di SMK Satria. Betul begitu ya Pak? Ya betul, SMK Satria ada 4 jurusan, PTKP, kemudian AKL, kemudian BDP, dan terakhir adalah baru ini AJ. TKJ. Oke. Nah, teman-teman minatnya di mana nih? Gak usah dijawab karena Iya. kami juga nggak dengar. Iya. Tapi tenang aja, kami punya rekam jejak teman-teman semua Iya. ya. Iya. Oke. Selain itu Pak, Mm. tadi kan udah pengenalan nih mengenai matrikulasi itu Iya. seperti apa. Teman-teman pasti pengen tahu dong Pak. Nanti pelaksanaannya gimana sih untuk matrikulasi ini? Ya, oke. Pelaksanaan setelah MPLS selesai, itu ada pretest. Kita akan coba melihat bagaimana wawasan kalian semua. Kalian oke milih perkantoran, milih apa namanya akuntansi, milih pemasaran, dan milih TKJ. Coba kami lihat semua pengetahuan kalian dasarnya dan umumnya seperti apa. Itu namanya pretest. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya materi. Lagi-lagi tetap kita menggunakan sistemnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nanti ditautkan ke Google Classroom dan semua yakin, Bapak yakin kalian semua sudah pada familiar ya, Paham ya, udah paham pasti. paham semua ya sama apa namanya Google Classroom. Nanti ditautkan di situ. Materinya berupa apa? Berupa video ataupun PPT yang sudah nanti tinggal kalian. Wah, luar biasa. Tapi Hmm, tidak berhenti sampai situ. ada apa lagi Iya tuh ini Pak? dia. Setelah itu Aha. belajar yang benar karena ada apa? Ada uji namanya post test. Nah, post test tadi ada pre-test, sekarang post test. Apa artinya tuh Pak post test? Post test itu inilah tes terakhir untuk menentukan jurusan kalian. Jadi teman-teman nih, kalau pre-test itu tes awal, post test itu tes akhir ya. Iya, betul. Ini mohon dikoreksi Pak kalau saya Iya, salah. iya. Berarti pre-test itu tes yang dilakukan sebelum teman-teman ini mendapatkan materi. Iya, betul. Kemudian ada materi, Iya. setelah itu diujikan lagi Iya. kemampuan dari teman-teman ini setelah mendapatkan materi. Benar ya Pak? Ya? Betul, Oke, betul gitu. sekali. Oke. Dari situ baru nanti teman-teman akan diketahui kemampuannya ada di mana. Iya, gitu, Pak? betul sekali. Jadi Ya ampun, luar biasa. iya. Ini juga harus kalian tahu gini. Jadi peminatan kalian terkadang karena pengaruh teman. Peminatan kalian karena gengsi. Mohon maaf, SMP levelnya beda dengan SMP. Ini kalian lagi berarti belajar bertanggung jawab. Pilihan kalian menentukan masa depan kalian semua. Maka dari itu, Bapak hanya melihat kemampuan kalian secara marginal. Semuanya berarti dapat materi akuntansi, dapat materi perkantoran, pemasaran, dan TKJ. Di situ semuanya berupa nilai yang tertinggilah yang nanti akan masuk dalam kategori keminatan yang sesuai dengan Oke. Nah, jelas banget ya teman-teman ya. Iya. Jadi nanti teman-teman nggak sembarangan dimasukin ke kelas. TKJ, AK, OTKP, PM itu nggak sembarangan. Ada prosedur. Dan insya Allah semuanya akan berjalan dengan tepat sasaran. Amin, amin, amin. Oke, itu Tergantung dari kalian semua. Kalau kalian semua rajin belajar dan kemudian kalian benar-benar fokus dengan pilihan kalian, ayo bersaing dengan sehat. Nah, tuh
challenge dari Pak Avicenna. Gitu. Oke teman-teman, itu untuk matrikulasi. Selanjutnya akan ada obrolan lagi mengenai pembelajaran setelah matrikulasi. Bakal gimana sih Pak nantinya pembelajarannya? Kan pastinya online ya Pak ya? Iya, masih online. Masih online. Masih Tapi online. sistemnya gimana sih Pak? Iya, jujur ini berat memang dikatakan karena memang kami sebagai guru rindu dengan murid, rindu ketemu, belajar langsung gitu. Tapi karena kondisi semacam ini tetap kami upayakan maksimal mungkin ya dengan online pembelajaran jarak jauh. Caranya nggak jauh-jauh beda. Kalian sudah familiar dengan Google Classroom, maka semua materi nanti akan ditautkan di Google Classroom. Tapi intinya belajar dengan benar, semuanya nih. Video yang akan kami share, kemudian PPT yang akan kami share semuanya, tolong dipelajari dengan baik. Ya, nggak banyak kok. Satu hari pemerintah menargetkan 3-4 mata pelajaran per hari saja. Kalau tadi kan bahas masalah pembelajarannya nih Pak. Ya. Nah, kalau kita belajar di kelas itu kan pasti ada yang namanya tugas, ulangan, dan lain sebagainya. Selama PJJ ini kita masih bisa nggak sih Pak menikmati suasana-suasana seperti di kelas gitu? Kalau menikmati saya rasa susah karena rasanya di rumah. Iya sih, enggak Online. maksudnya gini, tetap nggak sih Pak nanti harus ngumpulin tugas, tetap nggak sih Pak nantinya kita ada ulangan loh, biar guru tuh tahu kemampuan teman-teman semua, tetap nggak sih ada yang kayak gitu? Untuk semacam itu tetap. Jadi gini, PJJ yang dilakukan oleh kami semua, oleh kita semua ini tidak selalu melulu tugas. Kami jadwalkan tugas. Jadi anak-anak dapat materi, satu bulan dapat full materi. Baru ditutup dengan setiap bulan kita ambil nilai ulangan harian dengan nilai ulangan tugas juga. Kami nanti buat petakan seperti itu. Kami akan sampaikan pada kalian semua jadwalnya real dan kemudian kapan saatnya kalian dapat itu semua materi dan kapan saatnya kalian Tetap keren kan teman-teman. Jadi tenang aja, meskipun teman-teman belajar di rumah, gurunya yang di sekolah, tapi teman-teman tetap mendapatkan hak teman-teman. Satu lagi nih sebentar. Apa nih? Nah, jangan lupa mentang-mentang kategorinya nggak ada tugas, maksudnya gini, kami memberitahukan kalian semua untuk belajar di rumah. Terus cara kami gimana caranya biar kami tahu kalian tuh mengerjakan di rumah? Simpel aja, bikin resume sedikit, bikin rangkuman sedikit, Iya. kemudian kalian foto, kemudian kalian upload di Google Classroom. Selesai. Oh jadi ditulis Sedikit saja. Oke. Materinya tentang bisnis online misalnya, ya pemasaran atau tentang masalah TKJ, administrasi sistem jaringan misalnya. Ketika kalian lihat video tersebut, tinggal sedikit saja kalian tulis itu yang namanya rangkuman. Selesai, kalian tinggal upload. Oh gitu, bukti nyata. Iya, bukan mengerjakan tugas, bukan jawab soal, cuma hanya bukti nyata kalian bikin resume sedikit aja rangkuman dan kemudian diupload. Oke, tapi untuk section tugas-tugas itu ada sectionnya sendiri ya Ada Pak ya? section sendiri. Oke, jadi tenang aja teman-teman. Jadi nggak usah pusing, nggak usah. Aduh PJJ tugas, tapi materi nggak ada. Tenang aja, di SMK Kesatria teman-teman tetap bakal mendapatkan materi. Oke. Ini Pak, ada satu pertanyaan. Namanya SMK itu kan pastinya harus berkenalan dengan industri, harus berkenalan dengan dunia kerja. Nanti teman-teman di sini akan mendapatkan informasi mengenai hal tersebut kan ya Pak ya? Iya, betul sekali. Semua informasi tentang kita punya mitra, kita punya ini sebenarnya diampu oleh studi itu Dunia. studi usaha dan studi usaha. Oke. Jadi dia ada bagian tersendiri, tapi masuk dalam ranah kurikulum. Kalau gitu nanti saya boleh dong tanya-tanya sama topik tadi. Oh boleh sekali, boleh. Tapi nggak sekarang Pak. Iya. Nggak apa-apa kan ya Pak ya? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sekarang. Jadi nanti teman-teman kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Dan itu dia tadi kuncinya tentang dunia usaha, dunia industri. Sebagai calon siswa SMK, teman-teman tuh harus banget tahu tentang hal kayak gini nih. Soalnya kenapa? Karena SMK
mempersiapkan siswa-siswanya untuk menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Benar nggak Pak Hafiz? Betul sekali. Ya ampun. Oke baik teman-teman, untuk bincang sampai sama Pak Hafiznya di sesi kali ini kita cukupkan dulu ya. Jadi nanti teman-teman bisa komen aja di bawah. Ada nggak sih entah nanti komennya? Dibuat aja. Dibuat ya. Seolah-olah ada. Oke. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya hal apapun sama Pak Hafiznya itu yang berkaitan dengan kurikulum ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Oke? Oke baik Pak, terima kasih banyak Ya, sama-sama. untuk sesinya hari Ya, ini. oke. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik teman-teman, kita tutup dulu sesi bersama Pak Hafiz sananya ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Willy Skanto. Saya adalah bagian dari anggota Serbadaya Angkatan 57. Kali ini saya akan membahas tentang SMK Ksatria. Yang pertama-tama SMK Ksatria terletak di Jalan Percetakan Negara nomor D232, tepatnya di Jakarta Pusat. Nah, sekarang yuk mari kita lihat di dalam SMK Ksatria lebih lanjut. Halo Pak. Karena sedang pandemi COVID-19, sebelum masuk ke SMK Ksatria, kita harus terlebih dahulu untuk cuci tangan. Setelah selesai mencuci tangan, ini adalah gedung Yayasan Perguruan Ksatria 51. Dan ini adalah taman yang biasanya murid masuk. Di sini terdapat guru-guru, kita salim satu sama lain. Dan sini adalah lahan parkir dari SMK Ksatria. Dan di situ terdapat yang bernama Business Center, yaitu adalah tempat praktik jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kita lanjut ke sana. Ini adalah resepsionis, tempat praktik jurusan administrasi perkantoran. Kita lanjut ke sini. Nah, adik-adik sekalian, kita juga memiliki ambulan pribadi loh. Ini dia, ambulan daripada Yayasan Perguruan Ksatria 51. Keren kan? Langsung kita masuk saja ke lapangan Yayasan Perguruan Ksatria 51 yang terletak di sini. Gede banget ya Kak? Gede banget ini, adik-adik. Bisa dilihat sendiri, ini lapangan dari Yayasan Perguruan Ksatria 51. Di situ juga ada gedung dari SMK Ksatria yang bernama Gedung RP Sujono. Terdapat juga tiang bendera dan mimbar. Kita masuk langsung ke kelas yang ada di SMK Ksatria. Yang pertama, kita masuk dulu ke jurusan administrasi, akuntansi. Nah, ini adalah kelas dari kelas 10 akuntansi. Terdapat fasilitas yang sangat mewah ya. Bisa dilihat, kita juga punya AC 2, papan tulis juga ada, gambar presiden dan wakil presiden, lambang Garuda. Kita juga punya infocus pribadi dan juga ada speaker. Kita mempunyai speaker. Nah, cukup sekian dari kelas 10 akuntansi. Sekarang kita masuk ke sebelah. Susah Kak. Susah juga ya. Nah, adik-adik, ini adalah kelas 10
10 teknik komputer jaringan. Sama ya dengan kelas sebelahnya, akuntansi ini juga terdapat AC 2, papan tulis, gambar presiden dan wakil presiden serta lambang Garuda. Terdapat juga inbox pribadi milik sendiri. Locker juga ada adik-adik buat menyimpan HP kalian. Kalau kalian membawa HP. Kita masuk ke kelas selanjutnya yaitu kelas 10 administrasi perkantoran. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah kelas 10 administrasi perkantoran. Bisa dilihat sendiri sama dengan kelas-kelas sebelumnya, terdapat 2 AC, inbox pribadi. Nah, dan di sini juga ada layar monitor pribadi, papan tulis ada, speaker ada, CCTV juga ada. Kita ke kelas selanjutnya. Mohon maaf adik-adik sekalian, tadi kamera kami sedang ada problem makanya mati. Mari kita lanjutkan tur SMK Satria selanjutnya, yaitu ini ada kelas 11 bisnis daring dan pemasaran. Nah, ini dulu kelas saya, tapi saya sekarang sudah naik ke kelas 12. Sama seperti kelas sebelumnya, kelas-kelas memiliki 2 AC, infokus pribadi, papan tulis, foto presiden dan wakil presiden, lambang Garuda. Mohon maaf, ini foto presiden sedang ada perbaikan. Mari kita lanjut ke kelas selanjutnya. Ke kelas selanjutnya ada kelas 11 teknik komputer jaringan. Mari kita masuk. Selama pandemi COVID-19, kelas terlihat sepi dan kosong. Seperti bisa adik-adik lihat berikut ini, kelas sangat sepi dan kosong. Sama seperti kelas sebelumnya, kelas-kelas memiliki 2 AC, infokus pribadi, papan tulis, foto presiden dan wakil presiden serta lambang Garuda, meja menu dan locker tempat adik-adik menyimpan HP. Selanjutnya, mari kita ke ruangan selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, ini adalah ruangan dokter. Yayasan Perguruan Satria 51 mempunyai dokter pribadi yang datang setiap hari Rabu untuk melakukan pengecekan terhadap murid-murid secara umum. Nah, disinilah tempat ruangan dokter, terdapat AC, fasilitas yang nyaman. Tapi sayangnya terkunci ya adik-adik. Ya udah, mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, adik-adik sekalian, di Yayasan Perguruan Satria 51 juga terdapat toilet pastinya. Yang sebelah kanan saya adalah toilet pria. Bisa dilihat sendiri. Yuk, mari kita masuk. Toilet pria. Ini adalah toilet pria, adik-adik sekalian. Bisa dilihat. Ini di sini. Fasilitas nyaman. Di sini juga ada gayung, ember, kloset, gantungan baju juga ada. Ini terdapat 6 kamar kecil dan tempat buang air kecil untuk siswa pria. Kita lanjut ke toilet siswa perempuan. Tempatnya ada di sini, di sebelah toilet pria. Mari kita lihat. Ini adik-adik bisa lihat, ini adalah toilet daripada wanita, sama seperti toilet pria. Ada ember, gayung, air, kloset juga ada, terdapat 6 kamar kecil. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini terdapat gudang. Gudang ini tempatnya untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dan di sebelahnya ini adalah ruangan UKS, unit kesehatan sekolah. Disinilah tempat adik-adik beristirahat dalam keadaan sakit, misalnya dalam pelajaran. Di sini juga fasilitasnya nyaman, terdapat AC juga, tempat tidur, tempat cuci tangan juga ada. Nah, di sebelah sini ada kantin daripada Yayasan Perguruan Satria 51. Di sini kantin karena sedang pandemi COVID-19, kantin ini terlihat sepi. Bisa dilihat sendiri,
Ini sangat nyaman ya adik-adik, terdapat tempat duduk, meja makan juga banyak di sini. Dan tidak hanya di sini saja adik-adik meja makan, di sebelah sana juga masih ada. Yuk, mari kita lihat. Nah, adik-adik bisa dilihat sendiri. Di sana ada tempat meja makan untuk para siswa-siswi yang tidak muat di dalam kantin. Kita lihat di sebelah kiri saya, ini adalah ruang daripada Yayasan Perguruan Ksatria 51. Disinilah tempat ketua yayasan dan sekretaris serta bendahara dan jajarannya bekerja. Mari kita lihat ke dalam. Bapak-bapak, sampai di sini saja. Mohon maaf adik-adik sekalian, tadi kamera kita juga sedang ada problem. Kamera kita mati. Tadi kita sudah membahas daripada kantor Yayasan Perguruan Ksatria 51. Yuk, mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini adalah perpustakaan daripada Yayasan Perguruan Ksatria 51. Ruang perpustakaan. Sayangnya sudah dikunci karena sudah menjelang malam. Mari kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, bisa dilihat sendiri, ini adalah eskul daripada teater. Dia sedang melakukan latihan. Diambil aja. Adik-adik sekalian, ini adalah tempat sekre, yaitu tempat para serpadaya dan paripurna berkumpul. Disinilah. Bukannya gitu, Willy. Ya. Adik-adik semuanya, itulah video kita di lantai 1 SMK Ksatria. Terima kasih. Tibalah saatnya kami memperkenalkan tenaga pendidik SMK Ksatria yang selama ini telah berjuang bersama-sama untuk membangun generasi muda yang produktif dan siap kerja. Niken Rizky Hapsari, produktif OTKP. Asri Fiantini, produktif pemasaran. Dian Santi, produktif akuntansi. Rahayu Wahyuningsi, produktif administrasi perkantoran. Dahlia Andajani, produktif TKJ. Nani Aminah, produktif akuntansi. Nurrohmawati, bahasa Indonesia. Nining Budi Utami, bahasa Indonesia. Samsu Rizal, bahasa Inggris. Khairun Nisa, bahasa Inggris. Tugino, bahasa Mandarin. Amalina Imadati, produktif pemasaran. Siti Halimatus Sadia, produktif pemasaran. Sujat Mika, produktif pemasaran. Kuntari Agustiningrum, matematika. Dedi Arsyad, matematika. Ahmad Fadila, pendidikan agama Islam. Ahmad Afisena, pendidikan agama Islam. Yeni Sundari, pendidikan agama Islam. Wahyu Ningsi, PKN. Dewi Setiawati, produktif akuntansi. Hongki, produktif TKJ. Mila Cynthia, bimbingan dan konseling. Randika Kistara, bimbingan dan konseling. Asep Akbarudin,
pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sabto Subiantoro, produktif TKJ. Budi Santoso, produktif TKJ. Liz Herlina. Iya teman-teman, gimana? Udah kenalan kan sama guru-guru SMK Kesatria? Kece-kece kan guru-gurunya? Itu baru perkenalan singkat aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa berkenalan lebih dekat, bisa berkenalan lebih jauh setelah teman-teman dapat pembagian kelas ya. Nanti teman-teman kan masing-masing akan punya wali kelas nih. Dan setiap kelas juga akan diampu oleh guru-guru yang kompeten. Teman-teman gak usah khawatir. Kalau tadi, iya Bu, kok singkat banget sih? Belum kenal, maksudnya belum tahu secara detail. Nggak usah detail-detail kalau di sini. Detailnya nanti aja nyusul. Komunikasi langsung lebih asik, ya nggak sih? Oke. Baik teman-teman, dengan berakhirnya kami memperkenalkan guru-guru SMK Kesatria, maka berakhir juga MPLS di hari pertama. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam MPLS online di hari pertama ini. Kita akan menyambung lagi di MPLS hari kedua, yaitu besok. Jadi teman-teman tetap siap ya, tetap harus mempersiapkan diri lah untuk mengenal SMK lebih jauh. Oke? Siap kan? Pasti siap dong. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah.